Pagi anak-anakku sekalian, hari ini merupakan tugas kelima BDR, dan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran 5, dan kebetulan pada pagi hari ini materinya adalah bentuk ragam sudut. Ada beberapa sudut yang harus saya jelaskan pada pagi hari ini, yaitu ada sudut tumpul, kemudian ada sudut lancip, dan sudut siku-siku. Untuk menentukan ketiga sudut itu perlu menggunakan sudut yang dijadikan sebagai ukuran. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan atau membuat sudut untuk dijadikan ukuran ini, dan kemudian nanti sudut ukuran yang kita buat akan dijadikan untuk menentukan apakah sebuah sudut itu dikatakan sudut lancip, sudut tumpul, atau sudut siku-siku. Ada dua cara untuk membuat sudut ukuran. Cara yang pertama yaitu dengan mengambil kertas yang masih utuh, kemudian kita lipat menjadi 4 bagian. Ingat, lipatan itu harus kita lipat secara simetris, seperti yang sudah kita pelajari yang kemarin tentang cara mencari sumbu simetri. Ini, jadi 1, 2, kemudian lipatan itu kita buka dan berbentuklah dua garis yang saling berpotongan. Kemudian kertas yang sudah kita lipat ini kita gunting menurut bekas lipatan ini. Saya masih akan mengambil gunting dulu karena tadi belum saya siapkan. Nah, ini guntingnya, kita gunting menurut bekas lipatan. Nah, kemudian kita ambil salah satunya, kita beri tanda sudut yang akan kita buat ukuran. Ini ya cara yang pertama. Cara yang kedua, kita tidak usah melipat, langsung saja kita mencari kertas yang masih utuh. Misalnya kertas folio atau kertas pada buku. Kita ambil bagian pojoknya, bisa kita sobek atau kita gunting. Nah, mengapa kita bisa langsung mengambil ini? Karena sudah bisa dipastikan sudut itu sudah merupakan sudut siku-siku. Jadi bisa menggunakan dua cara untuk menentukan sudut yang akan kita jadikan ukuran. Nah, cara yang pertama tadi sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada buku tema 8 halaman 33 yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu ada kertas, lipat secara simetris, kemudian digunting. Setelah digunting baru kita menemukan, nah ini pojok siku-siku. Atau cara kedua, kita langsung mengambil pojok dari sebuah kertas yang masih utuh, karena pojok kertas yang masih utuh itu sudah bisa dipastikan itu adalah pojok siku-siku. Nah, pojok siku-siku ini kemudian disebut sebagai sudut siku-siku. Kemudian disebut sebagai sudut siku-siku. Dan ini kita gunakan untuk menentukan apakah sebuah sudut
yang akan kita ukur ini adalah sudut siku-siku, sudut lancip, ataupun sudut tumpul atau sudut lurus. Nah, pada halaman 34 ini ada gambar sudut, ada 4 gambar sudut, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita ukur dengan menggunakan ukuran sudut yang sudah kita buat tadi. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan menempelkan salah satu garis pada sudut itu dengan salah satu garis pada kertas ukur. Kita lihat contohnya. Kemudian sudutnya kita tempelkan persis di sudut pada gambar. Jadi ingat, garis pada sudut ini kita tempelkan pada garis kertas. Kemudian sudutnya, titik sudutnya paskan dengan titik sudut yang ada pada gambar. Kita lihat hasilnya. Berarti sudut pertama ini persis sama dengan kertas sudut yang kita jadikan sebagai ukuran. Maka karena sama, maka sudut yang pertama ini kemudian kita sebut dengan sudut siku-siku. Sekarang yang kedua. Caranya sama seperti yang tadi. Langkah pertama, tempelkan salah satu garis ini, garis sudut pada kertas, pada salah satu garis pada sudut yang akan kita ukur. Ingat, titik sudutnya harus persis di titik sudut gambar. Ini berarti sudut yang kita ukur ternyata lebih kecil dari sudut pada kertas. Karena lebih kecil dari sudut pada kertas, sudut siku-siku, maka disebut sebagai sudut lancip. Kita lanjut. Yang ketiga, caranya sama. Tempelkan salah satu garisnya pada garis pada kertas. Kemudian paskan posisi titik sudut pada titik sudut di gambar. Kita lihat garis yang lain ternyata melebihi atau lewat dari garis pada kertas. Ini berarti sudut yang ada pada gambar lebih besar daripada sudut siku-siku atau pojok siku. Karena lebih, maka kemudian kita sebut sebagai sudut tumpul. Yang terakhir adalah caranya sama. Tempelkan salah satunya. Ini ada tandanya. Garis pertama yang saling berpotongan. Garis pertama itu warnanya agak gelap. Kemudian garis yang di sebelah kiri ini agak terang. Tempelkan salah satu, paskan di batas warna. Ini menandakan titik sudut. Nah, kemudian ambil sudut yang lain yang kita buat tadi, tempelkan persis lurus. Karena lurus, garis yang pertama lurus dengan garis yang kedua yang membentuk sudut itu, maka kemudian sudut ini kita sebut sebagai sudut lurus. Kira-kira seperti ini. Kemudian saya ulang kembali. Kenapa tadi saya bilang tempelkan salah satu garis pada kertas yang akan dijadikan ukuran dengan garis pada gambar? Karena cara mengukur bisa saja garis yang lain ditempelkan kepada garis yang lain, tidak harus selalu yang sebelah. Jadi boleh ditempelkan ke garis ini, cara mengukurnya boleh ditempelkan ke ini. Juga yang kedua, boleh ditempelkan ke ini atau boleh ditempelkan ke ini. Kita tempelkan ke sini. Tapi yang harus kita ingat bahwa titik sudutnya harus persis di titik sudut pada gambar. Nah, ternyata ini masih lebih. Karena lebih kecil, maka kemudian ini disebut sebagai sudut lancip. Karena lebih besar daripada sudut siku-siku, maka kemudian ini disebut sebagai sudut tumpul. Karena ini lurus, garis yang berpotongan itu lurus, saling lurus,
saling berpelurus, maka kemudian sudut yang dibentuk ini kemudian disebut dengan sudut lurus. Jadi sudut itu ternyata ada sudut lancip, ada sudut tumpul, ada sudut siku-siku, dan kemudian juga ada sudut lurus. Nah, dari keterangan yang saya buat ini di halaman 34, kemudian coba kamu jawab atau diartikan atau disimpulkan apa yang disebut dengan sudut siku-siku. Ada apa yang kemudian disebut sudut lancip. Kemudian apa sudut tumpul, kemudian apa sudut lurus itu. Tentunya jawaban ini berdasarkan keterangan saya yang tadi pada halaman 34. Ingat pelajaran yang kemarin bahwa sudut itu terbentuk dari dua garis yang saling berpotongan. Jadi kalau ada dua garis kemudian tidak berpotongan, maka kedua garis itu tidak membentuk sudut. Jadi sudut itu terbentuk karena adanya dua garis yang saling berpotongan. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan ini dipahami dan kerjakan soal yang terdapat pada halaman 35. Selamat mengerjakan. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.